Ada sebuah cerita tentang seorang anak muda yang terlibat di dalam geng penjualan obat bius. Dia bernama Jaka yang berumur 35 tahun. Suatu hari dia terlibat di dalam sebuah pertengkaran antar geng. Dan Jaka ini tertangkap karena menembak mati salah satu musuhnya. Kejahatan pembunuhan itu mengantar dia kepada hukuman mati sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku di negaranya. Tidak ada jalan lain yang bisa melepaskan dia dari hukuman tersebut. David adalah saudara kembar dari Jaka yang berusia kurang lebih 15-20 menit lebih tua daripada diri Jaka. David dan ibunya sudah lama mendoakan supaya Jaka suatu hari nanti dapat bertobat, berubah dan meninggalkan semua kehidupannya yang gelap itu. Tetapi sebaliknya, kini justru adiknya harus mati. Hal ini membuat kecewa dan sedih. Sehari sebelum menjalani hukum mati, David menjenguk adiknya di penjara. Dengan penuh cinta kasih, David berkata kepada Jaka, "Adikku, ketahuilah, hari ini aku datang untuk membebaskanmu dari hukumanmu ini. Hukuman mati ini tidak kau tanggung, tetapi aku yang menanggungnya." Sang adik langsung berkata, "Jangan bergurau. Leluconmu itu tidak sedikit pun mengusir kekhawatiranku atau ketakutanku menghadapi hukuman mati yang harus aku alami besok, kakakku," jawab Jaka dengan suara yang tertatih. David berkata, "Aku tidak bergurau. Aku tidak bergurau. Aku sudah bertekad untuk menggantikanmu menjalani hukuman mati ini. Ketahuilah, kalau saya mati, saya akan langsung ke surga karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku sudah membentuk hidupku selama ini untuk serupa, seturut dengan apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam hidupku. Aku sudah lebih siap mati. Sedangkan engkau belum bertobat. Walaupun sudah lama kami berdoa untuk dirimu." Dengan tatapan mata yang penuh dengan keberanian dan keyakinan, David meyakinkan bahwa dirinya siap untuk menggantikan Jaka di dalam hukuman mati itu. Kemudian Jaka berkata, "Memang setelah di penjara ini, saya baru sadar bahwa selama ini saya sudah mengecewakan orang yang begitu mengasihi, yaitu mama dan dirimu, Kak. Aku ingin berubah, namun sudah terlambat." Jaka tertunduk menangis dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dia merasa kecewa karena hidupnya sudah mengecewakan orang-orang yang mengasihinya selama ini. Kemudian David berkata, "Bukalah pakaianmu, berikan kepadaku." Sambil membuka pakaiannya dan diberikannya kepada adiknya. Setelah mereka berganti pakaian, David berkata, "Engkau boleh keluar dengan bebas. Namun berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan bertobat dan beriman kepada Kristus, dan jalanilah hidupmu dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau." Sambil memakai pakaian narapidana milik adiknya, David berkata lagi, "Ingatlah adikku, jangan engkau kembali kepada hidup lamamu yang bergelimang dengan dosa dan kejahatan. Camkan ini baik-baik.
Kedua saudara itu saling berpelukan erat. Jaka tidak bisa menahan air matanya atas tindakan kasih kakaknya yang rela menggantikan hukuman bagi dirinya. Jaka berkata, "Aku berjanji, Kak. Aku berjanji akan memenuhi segala permintaanmu. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih." Jaka menangis dan terbata-bata karena dia begitu terharu dengan apa yang kakaknya lakukan untuk dirinya. David berkata kepada Jaka, "Jaga mamamu baik-baik. Ya, aku titip mama baik-baik." Kemudian David melangkah masuk ke dalam sel. Saudaraku, dari cerita yang digambarkan melalui Jaka dan David ini, ada pengorbanan seorang kakak yang akhirnya sungguh mengubah hidup seorang Jaka. Dia bertobat dan bahkan dia mempersembahkan dirinya menjadi seorang pendeta yang setia, yang mengabarkan Injil hingga akhir hayat hidupnya. Dia katakan, "Aku mau sungguh-sungguh mengiring Yesus. Aku mau sungguh-sungguh tidak mau mengecewakan orang-orang yang sudah mengasihiku." Saudaraku, penggantian hukuman yang dilakukan David terhadap adiknya tersebut kita sebut dengan substitusi. Ya, substitusi berarti penggantian. Itulah sesungguhnya dilakukan Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Dia menggantikan kita manusia yang berdosa, yang seharusnya engkau dan saya dihukum mati di dalam neraka, digantikan oleh Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, Dia, Yesus Kristus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, jika Kristus sudah menggantikanmu, Dia sudah membebaskanmu dari hukuman mati dan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Sudah seharusnya engkau dan saya hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Dan kita hidup untuk menjadi orang benar, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup, mengubah orang-orang lain melalui hidup kita, untuk mereka bisa hidup benar dengan teladan Kristus yang ada di dalam diri kita. Perubahan dalam diri Jaka perlu menjadi peringatan sekaligus teladan untuk kita yang telah ditebus oleh Kristus. Mungkin kita tidak sanggup membalas cinta kasih dan pengorbanan Kristus, tetapi kita bisa melakukan banyak hal, yaitu dengan mempersembahkan hidup ini sebagai ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Ayo saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kau gantikan, kau gadaikan apapun di muka bumi ini keselamatan yang sudah Tuhan beri. Perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Taruh sungguh-sungguh dalam hidupmu bahwa keselamatan yang Tuhan sudah beri, substitusi penggantian yang Dia berikan untuk kita, jangan sampai berlalu begitu saja, tiada arti dalam hidup kita. Aku berdoa saudaraku, kita semua berjuang bersama, kita semua benar, hidup memuliakan Tuhan. Tertatih kita jatuh bangun, tetapi berusahalah. Karena di dalam usaha kita itu, Roh Kudus menyertai, memampukan kita. Dan kita terus paksa diri kita sempurna seperti Yesus, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Sola Gracia saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.